Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Rafa dengan nomor NPM 007. Saya Zalu Kaibunisa dengan nomor NPM 815. Saya Fitriani dengan NPM 805. Saya Alexandria Jatiasari dengan nomor NPM 8003. Kami dari kelompok Sukabumi izin menyampaikan hasil diskusi dari perbedaan prosesi tikeban atau mitoni dalam Jawa dan Sunda, menjelaskan makna, tujuan, serta alat-alat pada prosesi tikeban atau mitoni. Saya akan membacakan latar belakang dari prosesi tradisi 7 bulanan atau tikeban oleh kelompok Sukabumi. Jadi, tikeban adalah upacara adat yang dilakukan saat seorang wanita mengalami kehamilan pertamanya dan usia kandungannya memasuki 7 bulan. Jadi upacara ini itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perayaan dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga sebagai permohonan doa agar ibu dan bayi yang ada dalam kandungan senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga serta kelancaran dalam proses persalinan. Nah, dalam pelaksanaannya, tikeban itu memiliki serangkaian prosesi yang kaya akan simbolisme seperti siraman, pembuatan rujak, pemecahan telur ayam kampung, hingga pembelahan kelapa gading. Pengertian dari 7 bulanan atau tikeban. Tikeban berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu tikeb yang artinya berarti tutup. Maksud dari kata tikeban adalah seorang ibu hamil yang mengandung selama 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan. Tikeban ini memiliki tujuan dan harapan agar ibu hamil dan bayi yang dikandungnya selamat. Upacara ini biasanya dilakukan dengan cara pengajian yang membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yusuf, surat Luqman, dan juga surat Maryam. Prosesi pelaksanaan tradisi 7 bulanan atau tikeban. Pada prosesi ini, tuan rumah sebagai pemilik hajat menyediakan beragam sajian banyak akan makna dan simbolis. Yang pertama, makanan yang disiapkan meliputi berbagai jenis lalapan, aneka ikan, serta telur, namun dilarang menyajikan daging dari hewan yang disembelih. Yang kedua, selain makanan, 7 jenis bunga serta sebutir kelapa yang telah digambari tokoh wayang Arjuna dan Subadra juga disiapkan. Yang ketiga, pelaksanaan siraman dalam tradisi ini memiliki tahapan yang terstruktur. Kain sebanyak 7 lembar disediakan untuk mengganti kain yang basah setiap kali ibu hamil diguyur air. Sebuah kendi berisi air diletakkan sebagai media utama dalam ritual, di mana kendi tersebut berisi air, belut, dan bunga 7 rupa. Yang keempat, prosesi siraman dilakukan dengan memandikan ibu hamil menggunakan air yang telah didoakan. Para wanita yang bertugas dalam proses ini harus berjumlah ganjil, seperti 5, 7, atau 9 dari keluarga terdekat. Yang kelima, kain batik 7. Kain batik 7 lembar digunakan secara bergantian dalam setiap guyuran air, melambangkan keberlangsungan kehidupan yang harmonis. Yang keenam, pada guyuran ke-7, seekor belut dimasukkan dan diarahkan agar menyentuh perut ibu hamil. Yang ke-7, bersamaan dengan itu, kelapa gading yang telah digambari tokoh wayang oleh sang suami dibelah menggunakan golok. Selanjutnya, setelah proses siraman selesai, ibu hamil ini akan didandani lalu dibawa ke tempat rujak kanistren. Tradisi ini melibatkan interaksi simbolis antara ibu hamil dengan anak-anak serta tamu yang hadir. Sang ibu menjual rujak kepada mereka menggunakan alat pembayaran khusus yang disebut talaungkar, yaitu pecahan genteng yang telah dibentuk bundar menyerupai koin. Sementara sang suami memiliki peran dalam prosesi pembawaan gendi ke persimpangan jalan seperti sisa air dalam jajambaran, belut, serta bunga yang harus dibuang di perempatan atau pertigaan jalan. Setelahnya, seluruh tahapan tradisi selesai dan rujak kanistren habis terjual, prosesi tikeban dianggap telah rampung dan selesai. Ada pula makna dalam tradisi 7 bulanan atau tikeban ini, yaitu yang pertama, kendi. Mengapa harus memakai kendi dalam proses pecah kendi? Kendi sebagai simbol rahim ibu. Jadi kendi yang berisi air melambangkan rahim ibu yang melindungi bayi selama dalam kandungan. Air dalam kendi ibarat ketuban yang mengelilingi bayi, memberikan perlindungan dan nutrisi hingga saat kelahiran tiba. Ketika kendi dipecahkan, hal ini menggambarkan pecahnya ketuban sebagai tanda bahwa bayi siap lahir ke dunia. Lalu air, mengapa harus air dalam prosesi siraman? Air dalam prosesi siraman memiliki tujuan
utama sebagai sarana penyucian diri. Penyucian ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual agar ibu hamil terbebas dari pengaruh negatif sebelum melahirkan. Dalam kepercayaan Jawa, air yang mengalir membawa kebaikan dan membersihkan segala hal yang buruk. Yang ketiga ada kelapa. Mengapa harus kelapa dalam prosesi pecah kelapa? Alasannya yaitu kelapa sebagai lambang kesucian dan kejujuran. Kelapa memiliki air yang bersih dan bening, melambangkan hati yang suci dan jujur. Pecahnya kelapa dalam prosesi ini melambangkan harapan agar bayi yang lahir memiliki hati yang bersih dan hidup dengan kejujuran. Dalam kehidupan, kejujuran adalah salah satu nilai utama yang diajarkan sejak dini. Yang keempat ada makna belut dalam tingkeban. Mengapa harus belut dalam prosesi tingkeban? Belut sebagai simbol kelenturan dan kelancaran. Belut memiliki tubuh yang lentur dan mudah bergerak di dalam air, melambangkan kelancaran dalam proses persalinan. Harapannya agar ibu hamil dapat menjalani persalinan dengan mudah tanpa hambatan yang berarti. Tradisi tingkeban pada masyarakat Sunda, khususnya daerah saya, yaitu seperti ini memakai prosesi berikut. Pertama, sebelum ke acara ini, biasanya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, yaitu pelaksanaan siraman dengan bunga 7 rupa. Dan setiap satu guyuran, ibu hamil akan digantikan kainnya dengan kain baru sebanyak 7 kali. Saat guyuran terakhir, belut dimasukkan ke dalam siraman. Selanjutnya, ada gendong kelapa gading yang sudah diukir tokoh wayang. Dan terakhir, ibu hamil menjual rujak kanister. Upacara tingkeban dalam adat Jawa biasanya disebut dengan prosesi mitoni atau upacara adat Jawa yang dilakukan pada saat seorang wanita hamil mencapai usia kehamilan 7 bulan. Tujuan dari prosesi ini sama seperti upacara tingkeban yang ada pada adat Sunda, yaitu untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi ibu dan janin, serta mengucap rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dalam prosesi ini digunakan beberapa bahan seperti kain putih, bunga, makanan, minuman, kemenyan, lilin, pisang, dan kelapa. Kelapa yang melambangkan kesuburan, kemurnian, dan kekuatan, sehingga diharapkan ibu hamil akan melahirkan anak yang sehat dan kuat. Prosesi mitoni ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan, upacara, dan penutupan. Dalam upacara dilakukan pembacaan doa, pemberian makanan dan minuman, pembacaan doa dan pemberian kemenyan dan lilin. Selanjutnya prosesi mitoni diakhiri dengan pembacaan doa penutup dan pemberian hadiah kepada ibu hamil. Dengan demikian, prosesi mitoni memiliki peran yang penting dalam kebudayaan baik Jawa maupun Sunda sebagai simbol kesuburan, kemurnian, dan kekuatan. Tradisi 7 bulanan pada daerah saya itu biasanya disebut dengan tebus meteng atau pitonan di dalam bahasa Jawa, khususnya di daerah saya, yaitu Brebes memakai prosesi berikut. Yang pertama, sebelum ke acara ini biasanya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, itu pelaksanaan siraman dengan bunga 7 rupa, dan setiap satu guyuran ibu hamil akan digantikan dengan kainnya dengan kain baru sebanyak 7 kali. Wajib atau syarat 7 bulanan ini yang diharuskan itu bila anak pertama itu harus membuat lolosan atau dodol yang setengah matang lalu dibungkus dengan pelepah pisang. Setelah itu didoakan dan dibagikan ke masyarakat sekitar serta ditambahkan dengan rujak jeruk Bali. Perumpamaan maknanya itu membuat lolosan atau dodol setengah matang itu agar nantinya persalinan itu berjalan dengan lancar, bayi dan ibunya juga sehat. Untuk prosesi 7 bulanan sendiri di daerah saya sendiri itu biasanya mengikuti kemampuan ekonomi, dan rata-rata penduduknya itu melakukan tradisi dengan cara yang sederhana yang meliputi selamatan, ngaji, dan juga berbagi lolos dan rujak. Dalam tradisi 7 bulanan ini, prosesi itu tidak harus dilakukan besar, megah, ataupun meriah, melainkan yang terpenting ibu dan bayinya sehat. Tradisi 7 bulanan atau mitoni merupakan adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Subang, khususnya di pedesaan. Ritual ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dan doa agar ibu hamil serta janin dalam kandungannya diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam persalinan. Adapun prosesi 7 bulanan di Subang yang pertama diawali dengan pembukaan dan doa. Acara diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh sesepuh dan tokoh agama, memohon perlindungan dan kelancaran bagi ibu dan bayi. Yang kedua ada siraman. Ibu hamil dimandikan dengan air bunga 7 rupa oleh keluarga dan orang-orang yang dituakan.
Prosesi ini melambangkan penyucian lahir batin dan harapan agar bayi lahir dengan selamat. Selanjutnya ada ganti busana 7 kali. Setelah siraman, ibu hamil berganti pakaian 7 kali dengan motif batik yang berbeda, melambangkan tahapan kehidupan yang akan dijalani sang anak. Dan terakhir ada pecah kendi di persimpangan jalan. Sebagai bagian akhir, suami membawa kendi berisi air, uang koin, dan belut, lalu berlari ke persimpangan jalan untuk memecahkannya. Keluarga yang hadir kemudian berebut mengambil koin dan belut, melambangkan harapan agar anak yang lahir kelak memiliki kehidupan yang berkah dan penuh rezeki. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari prosesi tradisi 7 bulan atau tikeban kelompok Sukabumi. Jadi, tikeban atau upacara 7 bulanan dalam tradisi Sunda ini itu merupakan salah satu ritual yang diadakan saat kehamilan seorang ibu memasuki bulan 7, terutama pada kehamilan pertama. Upacara ini mengandung makna yang sangat dalam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta permohonan doa agar ibu dan janin senantiasa diberkahi kesehatan serta kelancaran sampai proses melahirkan. Pelaksanaan tikeban mencakup berbagai rangkaian adat yang syarat makna simbolis seperti ritual siraman yang menggunakan air bunga dilupa, pembacaan doa bersama, hingga prosesi pemecahan kendi sebagai pelambang pecahnya air ketuban, serta belahan kelapa gading yang melambangkan harapan agar sang bayi kelak tumbuh dengan paras elok dan akhlak yang baik. Selain itu, tradisi ini itu juga ikut melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar, mencerminkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, sekaligus menunjukkan nilai gotong royong yang dijaga oleh masyarakat Sunda. Meski perkembangan zaman terus berjalan, tradisi tikeban itu tetap dipertahankan sebagai wujud penghormatan terhadap warisan luhur, serta bentuk pelestarian kearifan lokal yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan juga budaya yang begitu mendalam.